Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki bab 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap sehat dan tetap terus semangat untuk melanjutkan pembelajaran kali ini. Ya, kita akan masuki bab 7 tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa buka di bukunya. Yang akan kita bahas yakni siapakah sih malaikat itu? Ada yang sudah tahu siapa sih malaikat itu dan bagaimana bentuknya dan siapa saja. Nah, oleh karena itu kita akan membahas secara tuntas siapakah malaikat itu. Pertama, sama halnya dengan manusia, malaikat itu juga termasuk makhluk Allah. Jadi malaikat itu sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengatasi atau mengurusi berbagai urusan. Kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain yang pertama selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat atau membangkang atas semua perintah Allah. Berbeda dengan kita. Kemudian malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi menyamar seperti sahabat yang bernama Dia Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Lah, malaikat itu dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak sama dengan kita. Kalau kita butuh makan dan minum untuk agar kita tetap semangat, tetap bisa beraktivitas. Kalau malaikat itu tidak. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Berbeda dengan kita. Kalau kita ada jenis kelamin wanita dan laki-laki, kalau malaikat itu tidak ada. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat dan kita itu sangat berbeda sifatnya. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itu tadi merupakan sifat-sifat dan perilaku malaikat. Nah, nama dan tugas malaikat. Kalau tadi kita membahas tentang sifat dan perilaku malaikat, sekarang kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat. Jadi malaikat itu Al-Quran menyebutkan bahwa secara pasti jumlah malaikat itu tidak disebutkan secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi nama malaikat itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, nama lain dari malaikat Jibril ini adalah Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Nah, jadi tugasnya malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail yakni bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki kepada manusia atau makhluk lainnya. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari dibangkitkannya di padang mahsyar. Jadi tugasnya malaikat Israfil ini meniup trompet pada saat nanti ketika sudah yaumul akhir atau pada hari kiamat. Kemudian ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Jadi ini tugasnya malaikat mungkar. Dan juga ada malaikat mungkar dan nakir. Jadi sama tugasnya, yakni menanyai orang yang sudah meninggal
ketika berada di alam kubur. Dan ada malaikat rokib, yakni malaikat rokib yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Jadi tugasnya malaikat rokib ini mencatat semua amal perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti akan dicatat oleh malaikat rokib mulai dari kita akhir balik sampai nanti ketika sudah meninggal, seperti itu. Kemudian ada malaikat atid. Kalau malaikat rokib tadi mencatat pekerjaan baik, kalau malaikat rokib mencatat kalau malaikat rokib itu mencatat perbuatan yang baik, kalau malaikat atid ini mencatat pekerjaan semua manusia yang buruk. Jadi pekerjaan semua yang dilakukan oleh manusia yang buruk itu mulai dari dia sudah akhir balik sampai akhir hayat itu pasti akan dicatat oleh malaikat atid, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada malaikat ridwan. Malaikat ridwan ini bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir adalah malaikat malik atau disebut dengan zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur sisa azab bagi para penghuni neraka. Itu tadi malaikat yang wajib kalian ketahui beserta tugas-tugasnya. Kemudian dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Jadi kita sebagai manusia biasa itu wajib percaya dan beriman terhadap adanya malaikat, meskipun kita tidak pernah tahu seperti apa malaikat. Kita wajib mengimaninya karena malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Jadi kita wajib percaya. Hikmahnya antara lain memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Dan yang terakhir adalah memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggal dunia dan menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang perilaku beriman kepada malaikat Allah. Pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.